Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Berjumpa kembali bersama Ibu Dede. Baiklah anak-anak ibu, pada malam hari ini ibu akan menyampaikan yaitu pembelajaran agama Islam. Nah anak-anak ibu, bagaimana kabarnya nak pada malam hari ini? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Nah anak-anak ibu mempunyai sebuah lagu. Disimak ya anak-anak ibu. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat-pat-pat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada malam hari ini, kita akan belajar yaitu pelajaran 5, cinta Nabi dan Rasul. Adapun tujuan kita malam hari ini belajar mengenai tentang cinta Nabi dan Rasul agar kita semua dapat meneladani salah satunya tentang sifat Nabi dan juga perbuatan-perbuatan yang mulia dan tentunya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah bacaan. Disimak ya anak-anak ibu. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi anak-anak ibu, Nabi dan Rasul itu sengaja diutus oleh Allah yaitu untuk mengajarkan akhlak yang mulia kepada kita semua yang ada di muka bumi ini agar kita selamat hidupnya baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi anak-anak ibu, siapa yang ingin selamat hidupnya? Iya, tentunya kita semua. Bagaimana agar kita selamat hidupnya? Yaitu akhlak kita harus baik. Baik kepada siapa? Baik terhadap orang tua, kemudian lagi terhadap anak kecil juga boleh ya. Harus tetap sopan santun. Itu yang utama. Kemudian di sini jika kita ingin masuk surga, ada salah satu syaratnya. Di sini yang pertama cinta Allah, kemudian cinta Rasulullah, kemudian yang ketiga cinta orang tua. Jika semua ini sudah dapat kita cintai dengan baik, maka insya Allah kita akan masuk surga. Nah, marilah kita lakukan lagu ini ya anak-anak ibu. Kalian di rumah juga bisa sambil menyanyi. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, itu adalah salah satu lagu Jalan Masuk Surga. Semoga anak-anak ibu dapat mencintai Allah, cinta Rasulullah, dan cinta orang tua. Amin. Kemudian selanjutnya, anak-anak ibu juga kita salah satunya yaitu akan menteladani yaitu sifat Nabi Adam alaihissalam. Di sini ada teksnya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat ketika berbuat salah. Nah, Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, Nah, Nabi Adam ini adalah manusia juga yang pernah berbuat salah, tetapi dia langsung segera bertaubat kepada Allah. Kemudian dia juga adalah manusia yang selalu taat kepada Allah. Jadi pelajaran dari Nabi Adam ini adalah yang dapat kita ambil
yaitu dia orang yang selalu taat kepada Allah. Nah, kita pun harus taat kepada Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian dia bertobat ketika berbuat salah. Jika kita manusia, anak-anak ibu, saat kita berbuat salah kepada siapapun, maka kita harus segera meminta maaf sesuai yang dilakukan oleh Nabi Adam kepada Allah. Ketika dia berbuat salah, maka dia akan segera bertaubat. Nah, coba kita lihat di sini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar ini sedang apa ya anak-anak ibu? Yaitu, iya benar, mereka sedang bersalaman, yaitu saling memaafkan. Ya, jadi ada orang yang meminta maaf, harus kita maafkan. Jika kalian memang salah, segera meminta maaf. Misalnya kalian salah kepada siapa? Misalnya salah kepada orang tua, salah kepada kawan kalian, salah kepada adik kalian, maka segeralah meminta maaf dan jangan lupa ucapkan kata maaf ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Semoga anak-anak ibu dapat melakukannya ya, Nak. Nah, ini adalah salah satu Nabi Adam yang harus bisa kita teladani sikapnya, yaitu taat kepada Allah. Kemudian dia selalu bertobat ke saat dia berbuat salah. Anak-anak ibu juga ketika berbuat salah, segeralah minta maaf. Kemudian selanjutnya di sini ibu juga mempunyai sebuah lagu, yaitu mengenai tentang sifat-sifat Rasul yang harus kita ketahui dan harus kita contoh sesuai yang ada di buku kalian, Nak. Bisa kalian buka ya yang di rumah pada halaman 33. Marilah kita buka video ini. Simak ya, Nak. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Ya, dihafalkan dulu liriknya ya. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Terima kasih. Nah, anak-anak ibu, itu tadi adalah lagu sifat Rasul ya. Jadi sifat Rasul itu ada berapa? Yaitu ada 4 jumlahnya. Nah, satu di sini sifat sidik artinya benar ataupun amanah. Artinya benar ataupun amanah yaitu setiap apa yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi tentunya itu benar karena dia sifat Nabi itu selalu dia mendapat wahyu dari Allah yang harus kita contoh. Kemudian selain itu juga ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi yang namanya perkataan Nabi, perkataan Rasul itu selalu dapat dipercaya karena sesuai dengan isi hadis dan juga Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau semua. Kemudian sifat tablik
Ya, sifat tabligh yaitu menyampaikan. Beliau juga selalu menyampaikan, setiap mendapat wahyu selalu menyampaikan kepada umat-umatnya. Misalnya yaitu tentang sholat, kemudian tentang berbakti kepada orang tua, selalu disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, kita wajib untuk mempercayainya. Kemudian ada fatonah, yaitu cerdas, ya. Nah, fatonah itu cerdas. Nah, sifat Rasul itu ada 4 yang harus dapat kita percayai, ya, yang harus dapat kita teladani. Ada sidik, artinya benar, ada amanah, dapat dipercaya, kemudian lagi sifat tabligh, dapat menyampaikan, fatonah itu cerdas. Nah, di antara semua ini semoga kita dapat menteladaninya ya anak-anak ibu, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi selanjutnya di sini yaitu ada teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini yaitu yang harus kita teladani apa? Nah, di sini ada sebuah bacaannya. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia suka bekerja keras. Nah, Nabi Nuh ini, nah anak-anak ibu, dia seorang yang bekerja keras. Kemudian dia orang yang taat kepada Allah. Maka kita harus menteladaninya juga. Nah, ibu mempunyai sebuah kisah anak-anak ibu mengenai tentang Nabi Nuh ini. Disimak ya anak-anak ibu. Nabi Nuh adalah nabi ke-9 yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Namun, usahanya tidak bisa dengan mudah ia lakukan. Karena banyak di antara umatnya yang menantang. Dia tidak mau diajak untuk menyembah Allah anak-anak ibu. Kemudian, pada saat itu Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas bukit. Setelah itu, karena suatu saat nanti Allah akan mendatangkan azab kepada umat Nabi Nuh yang telah menantangnya dan tidak mau menyembah Allah. Ternyata Allah menepati janjinya. Kemudian datanglah bala bencana tersebut. Datanglah banjir yang sangat besar kala itu. Nah, Nabi Nuh beserta umatnya yang taat kepada Allah menaiki kapal besar tersebut. Kemudian umatnya yang durhaka tenggelam ditelan oleh banjir yang besar. Nah, sehingga umat Nabi Nuh itu dapat terhindar dari azab yang diberikan oleh Allah. Nah, itu adalah sebuah cuplikan sedikit mengenai tentang kisah Nabi Nuh anak-anak ibu. Jadi, dari kisah tersebut yang dapat kita ambil adalah yaitu Nabi Nuh itu adalah sifatnya suka bekerja keras. Yaitu yang dapat bekerja kerasnya apa? Dia dapat membuat sebuah kapal yang besar di atas bukit dengan kerja kerasnya beserta umatnya. Kemudian dia bekerja keras juga untuk meyakinkan kepada umat-umatnya bahwa akan ada bencana besar. Tapi umat-umatnya tidak mempercayainya. Itu adalah salah satu usaha kerja keras Nabi Nuh yang harus kita teladani. Yaitu kalau kita sebagai siswa harus bagaimana anak-anak ibu? Harus bagaimana? Yaitu harus belajar dengan rajin. Kemudian yang dia mendapat wahyu dari Allah yaitu membuat apa tadi? Membuat sebuah kapal. Maka dibuatlah kapal oleh Nabi Nuh yaitu untuk mereka naiki saat bencana akan datang. Inilah yang dinaikinya ya. Nah, anak-anak ibu, di sini juga ibu mempunyai sebuah teks lagi, yaitu sifat yang harus kita teladani dari Nabi Nuh yaitu selalu bekerja keras. Jadi kalau anak-anak ibu harus bagaimana? Nah, ini ada gambar juga. Jadi harus belajar dengan rajin. Belajar itu tidak mesti harus dari sekolah saja, seperti suasana ataupun seperti wabah yang sedang kita rasakan ini. Kita mungkin sulit untuk belajar, sulit untuk ke sekolah. Tetapi jika kita mau bekerja keras untuk belajar, bisa saja belajar itu di mana saja. Bisa di rumah, bisa juga di halaman, bisa juga sudah bermain kita belajar seperti yang ada di gambar ini. Dia belajar di bawah pohon yang rindang. Jadi belajar itu
di mana saja. Yang penting kita niat untuk belajar. Ya anak-anak ibu, bisa diterapkan itu. Nah, jadi dari teladan dari Nabi Nuh itu, yaitu sebagai siswa kita harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian selalu berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya, anak-anak ibu, kita yang selanjutnya yaitu teladan Nabi Hud alaihissalam. Di sini ada bacaannya anak-anak ibu. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur, taat kepada Allah. Ia tidak mudah marah. Nah, dari Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, semuanya taat kepada Allah. Nabi Adam juga taat kepada Allah. Tapi yang berbeda-beda memiliki akhlak yang berbeda-beda juga. Kalau Nabi Hud itu dia santun dan berbudi luhur. Kemudian dia tidak mudah marah. Itu juga harus bisa kita contoh anak-anak ibu. Kalian juga harus bersikap santun, harus berbudi luhur, serta tidak mudah marah kepada siapapun juga. Ya anak-anak ibu. Nah, seperti yang ada di sini. Selalu bersikap sopan. Bersikap sopan itu tidak mesti harus kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda juga kita harus bersikap sopan. Misalnya seperti menyayangi, ya, mengasihi kepada adiknya tidak boleh marah-marah, ya. Kemudian lagi di sini ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, gambar ini perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Iya, perbuatan yang baik, berbudi luhur dan mulia. Karena sebelum berangkat sekolah, dia selalu pamit kepada orang tuanya, cium tangan kepada orang tuanya, kemudian juga pulang sekolah demikian. Nah, apakah kalian seperti ini anak-anak ibu? Iya, semoga seperti ini anak-anak ibu ya. Nah, ini adalah perbuatan yang baik. Kemudian ketika kita bersama kawan-kawan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh selalu sombong. Kemudian lagi di sini dari kisah teladan Nabi Hud, yaitu harus dapat berkata sopan, kemudian kita harus dapat menerima nasihat, serta kita tidak mudah marah. Nah, inilah yang harus kita teladani. Semoga anak-anak ibu bisa ya, dan apa yang ibu sampaikan tadi semoga anak-anak ibu paham ya anak-anak ibu. Kemudian di akhir dari pembelajaran, ibu akan simpulkan. Nah, di sini dari pelajaran Nabi Adam itu dia selalu bertobat ketika berbuat salah. Jadi ketika kita berbuat salah, segeralah meminta maaf dan tentunya selalu taat kepada Allah. Kemudian kisah dari Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh itu selalu taat kepada Allah dan suka bekerja keras. Nah, kalian juga harus bisa bekerja keras seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lagi, yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam. Ia selalu santun dan berbudi luhur, taat kepada Allah. Ia tidak mudah marah. Nah, anak-anak ibu juga harus bisa meneladani Nabi Hud, ya, santun, berbudi luhur, taat kepada Allah, dan ia tidak mudah marah. Nah, kemudian lagi di antara semua ini, kalian harus bisa meneladaninya ya anak-anak ibu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud. Nah, jika kalian bisa meneladaninya, maka insya Allah kita akan bisa masuk surga. Kemudian lagi, sifat sidik ini juga amanah, kemudian tablik, fatona, juga harus kita amalkan. Nah, semoga anak-anak ibu, apa yang ibu sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, anak-anak ibu, apabila banyak perkataan ibu yang salah, mohon dimaafkan dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.